Hadis yang berikutnya, hadis 567, diriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya, dan juga kepada para sahabat Nabi yang lainnya, dan untuk kita semua sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. An-namra'atan, dalam riwayat ini disebutkan bahwasannya ada seseorang wanita, di mana para ulama hadis tidak ada yang bisa menyebutkan siapa wanita yang dimaksud itu. Intinya ada seorang wanita ja'at ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang datang berjumpa ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biburdatin, dia datang dengan membawa burdah. Burdah itu semacam selendang, ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan selendang yang dimaksud selendang persegi 4, ya. Yang persegi 4 di sini yang memanjang, ya, kayak semacam syal atau rida dan semacamnya, yang berwarna hitam, dan dari warna hitam itu, warna dasar hitam, terdapat warna kekuning-kuningan emasnya, ya. Jadi ada pakaian seperti itulah yang biasanya dipakai oleh bangsa Arab, hitam yang ada keemas-emasan, biasanya dipakai orang Arab itu, dan biasanya suka dibawa pulang oleh-oleh, jubah hitam ada garis-garis emas. Ya, ala kulli hal, wanita itu datang kepada Nabi SAW ngasih hadiah. Hadiahnya berupa selendang, ya, jubah atau syal atau semacamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Sahal bertanya kepada kaumnya itu, yaitu kepada orang-orang yang disampaikan hadis kepada mereka, atadruna mal burdah, tahu nggak kalian tentang apa itu burdah? Faqalu, mereka mengatakan syamlah, ya, yaitu semacam selendang, ya. Burdah di sini maksudnya adalah selendang. Oke. Kemudian biburdatin mansujatin, wanita itu datang memberikan burdah, kain bahan selendang mansujatin yang ada ciri-cirinya khusus bagi burdah tersebut. Faqalat, sambil wanita itu mengatakan, nasajtuha biyadi liaksuwakaha, ya Rasulullah, aku tenunkan burdah ini, selendang ini aku buat sendiri dengan tanganku, dengan niat aku ingin berikan ini untuk dipakaikan kepadamu. Jadi wanita itu sengaja bikin burdah, bikin rajutan, bikin telunan dengan tangannya sendiri, yang ingin dihadiahkan dan dipakaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang itu datang memberikan hadiah. Mungkin kalau diuangkan atau dihargakan, itu hadiah nggak seberapa, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'akhadhaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya. Dalam artian Nabi menerimanya. Untuk apa? Jabaran li khatiriha, untuk bikin senang orang yang ngasih hadiah kepadanya. Kalau ada orang yang ngasih hadiah, terima. Jangan melihat hadiahnya berupa apa. Kalau bagus diterima, kalau nggak bagus ditolak. Jangan. Tapi terimalah, walaupun barang yang diberikannya biasa saja, terimalah untuk menjaga perasaannya. Dia sudah berusaha untuk memberikan hadiah kepada kita. Kalau kita tolak, takutnya bikin orang itu kecewa, ya. Jadi harus kita terima. Setiap orang memberikan hadiah kita terima. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan kita untuk bergegas menerima hadiah kepada orang yang memberikan kita hadiah. Jadi kalau ada orang yang memberi hadiah kepada kita, disunnahkan kita untuk langsung menerimanya, jangan ditolak. Atau dipikir-pikir dulu, saya mau ngasih hadiah untuk kamu, apa hadiahnya? Kalau bagus saya terima, kalau jelek cuman nyempit-nyempitin aja di rumah. Jangan gitu.
Ya, terima dulu. Menjaga perasaan orang tersebut. Ternyata ketika Nabi SAW menerima hadiah itu, muhtajan ilaiha, ternyata Nabi suka. Ya, hadiah yang ditawarkannya itu ternyata Nabi SAW senang. Itu tandanya kalau kita ingin memberikan hadiah, persiapkan hadiah yang ingin kita berikan itu sekiranya yang bisa bikin orang lain itu senang. Kan tadi kita bilang kalau kita diberikan hadiah, jangan pandang bulu bagus ataupun jelek hadiah itu kita terima. Tapi kita yang memberikan hadiah, usahakan hadiah yang kita berikan kepada orang lain itu adalah hadiah yang sebaik-baiknya. Jangan yang asal-asalan begitu. Diusahakan demikian. Ternyata Nabi SAW menerimanya. Dan Nabi SAW memakainya, langsung dipakai. Fakharaja ilaina wa innaha izarahu. Pada saat itu Nabi SAW keluar dan ternyata selendang atau bahan itu dipakai oleh Nabi SAW sebagai izarnya. Izar berarti sarung. Nah, jadi yang dimaksud burdah di sini bisa kain bagian atasan, bisa juga kain untuk bagian bawahan. Yang penting kainlah dihadiahkan untuk Nabi SAW. Nabi terima, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Pada saat keluar, ternyata pemberian hadiah itu sudah dipakai oleh Nabi SAW di bagian izarnya atau dijadikan sebagai sarungnya. Bisa jadi orang yang ngasih hadiahnya itu masih ada di hadapannya. Itu tandanya apa? Bikin senang bahwa hadiah yang kita terima, selain kita terima, kita gunakan untuk apa? Bikin senang orang yang ngasih kita hadiah itu. Ya. Kemudian kan orang kalau nyiapkan makanan, makanannya dimakan, pasti kan senang. Ngasih hadiah, hadiahnya dipakai, pasti kan senang. Ya, yang ngasihnya pasti senang. Kitanya senang dan yang ngasihnya pun juga pasti senang. Oke, orang itu pun pergi. Nggak lama kemudian ada seorang sahabat yang datang. Ada yang bilang beliau ini adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada juga yang bilang bahwa beliau ini adalah yang lainnya. Ala kulli hal, salah seorang dari sahabat Nabi SAW datang dan mengatakan apa? Iksiniha ma ahsanaha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu sarung yang kau pakai, pakaikan dong buat saya, alangkah bagusnya sarung itu, gitu katanya. Ya, sarung yang kau pakai itu bagus ya Rasulullah. Lebih senang lagi kalau itu sarung dipakaikan untuk saya. Ya, ini mungkin permintaan sahabat ini kepada Rasulullah SAW untuk minta kenang-kenangan, ya, untuk meminta kenang-kenangan. Dan Nabi SAW mengatakan, baik, kamu menginginkan sarung ini, tunggu sebentar. Setelah Nabi SAW duduk di majelis itu, kemudian Nabi kembali ke rumahnya. Ternyata pas keluar, kain atau bahan itu sudah dilipat. Fatawaha tsumma arsala biha ilaihi, sudah dilipat dan kemudian diberikan kepada orang itu. Kamu menginginkan bahan ini, kamu menginginkan sarung ini dari Rasulullah SAW. Faqala lahul qaum, orang lain pun mengatakan, ma ahsanta, kamu itu melakukan sesuatu yang tidak terpuji, katanya. Yang kamu lakukan itu tidak baik. Nabi SAW sudah memakainya, seakan-akan Nabi SAW sangat menginginkannya. Kemudian kamu minta, dan kamu tahu sendiri, kata mereka, dan kamu tahu sendiri bahwa Nabi SAW tidak mungkin menolak orang yang datang meminta kepadanya. Yang kamu lakukan itu kalau kita bilang apa? Nggak sopan. Itu hadiah baru Nabi terima, Nabi senang memakainya, tapi ternyata kamu minta. Dan kamu tahu bahwa Nabi itu kalau dipinta nggak bakal Nabi tolak, pasti oleh Nabi kasih. Tapi kan kita ini harus tahu diri dong.
yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita minta. Ini sebagai obrolan aja di kalangan mereka, karena saat itu Nabi sudah tidak ada, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh orang itu? Fa wallahi ma sa'altuhu li albasaha. Aku tidak meminta untuk aku pakai. Inna ma sa'altuhu litakuna kafani. Yang aku minta, sebab aku memintanya adalah untuk dijadikan sebagai kain kafanku nanti. Ya, tabarukan dengan kain yang telah menyentuh tubuh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Sahal, fakanat kafanuhu. Maka yang dipakainya itu, maka yang kain yang dipakai oleh Nabi itu kemudian dipinta oleh sahabat yang lainnya, itu betul-betul pada saat sahabat itu meninggal dunia, kain itu dipakai untuk menjadi kain kafannya. Ya, jadi dipinta untuk kenang-kenangan. Ya, dan itu ya kalau misalkan kita tahu dengan orangnya dan kita sudah dekat dengannya dan dia pun merasakan senang di saat memberikan hadiahnya itu ke kita, silahkan saja. Tapi kalau misalkan orang itu masih membutuhkannya, tidak bisa untuk memberikannya, jangan dipaksa. Apalagi sampai dibilang dasar lu pelit misalkan. Jangan, ya, jangan demikian. Rawahu Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan kedermawanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat berbaginya beliau dan tidak pelitnya dalam diri beliau, semoga tertular kepada kita yang mempelajari daripada hadis di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekayaan zahir dan batin yang dapat kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dapat kita gunakan untuk bisa saling membantu kepada yang lainnya, dan juga kita doakan kepada yang mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemudahan, berkah daripada pengajian kita di malam hari ini, berkah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita dijadikan keluarga yang ceria, yang penuh dengan kebahagiaan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak cucu keturunan kita semua menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.